Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rubia, CGP Angkatan ke-7 dari SD Impres Talatala, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan fasilitator Ibu Ismi Fajarsi dan pengajar praktik Bapak Irwan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu budaya positif. Menurut dosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses refleksi dan pemulihan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam menyelesaikan masalah, terdapat 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan pasti ada tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang dapat menguatkan siswa. Contoh kasus pertama, sesaat setelah pembelajaran olahraga, Ibu Ruby mendapat informasi dari salah satu siswa bahwa Haidir dan Husna bertengkar karena Haidir merebut mistar atau penggaris Husna tanpa izin. Mereka saling tarik-menarik sehingga mengakibatkan penggaris Husna patah. Akhirnya mereka bertengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dah. Ini dia duduk. Nah, Ibu Dela tadi waktu setelah pembelajaran olahraga kalian bertengkar. Sebetulnya ada masalah apa? Ini urus nggak dari Rudi. Biar dipindah lagi Mister mah. Karena pukul kamu jadi membalas. Nah, sekarang begini kalian semua, kita tidak usah mencari siapa yang salah. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini. Nah, Haidir, kira-kira kita melakukan hal itu pasti ada alasannya. Kenapa? Mau menggambar kita pindah dari Misterku. Mau memakai mistar tapi tidak punya mistar. Iya, Bu. Nah, tapi Husna juga mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Nah, oke, sekarang Haidir masih ingat apa yang menjadi kesepakatan kelas kita? Iya, Ibu. Menjaga suasana kelas dengan aman. Apalagi selain itu? Tidak membuat kegaduhan di dalam kelas. Oke, dari permasalahan ini kira-kira sebaiknya apa yang Haidir harus lakukan sebelum menggunakan mistar tadi? Meminta izin. Izin sama siapa? Husna. Iya, sama Husna. Nah, sekarang kira-kira Haidir mau jadi seperti orang yang seperti apa? Anak yang baik. Iya, bagus, anak yang baik. Nah, kira-kira nilai-nilai apa yang Haidir yakini? Menghargai teman. Selain itu apa lagi menghargai teman? Bertanggung jawab. Oke, bagus sekali bertanggung jawab. Nah, sekarang Husna bagaimana Husna? Kita bilang cuma marah Ibu. Kalau nanti harus minta kuasa. Benar itu Haidir, kira-kira bagaimana itu solusinya Haidir? Apa yang akan kamu lakukan? Ganti dulu, ganti Bu. Ganti mistarnya Husna. Dengan cara apa? Menabung setiap hari. Berapa uang jajan biasa kita bawa? 5.000. 5.000. Jadi setiap hari kita mau menabung berapa? 2.000 juga. 2.000. Iya boleh 2.000. Nah, selain itu apa lagi kalau sudah diganti apa lagi kira-kira yang sebaiknya kita lakukan? Minta maaf. Minta
Jadi bagaimana Husna? Haidil tadi sudah bersedia mau ganti kata, mau minta maaf. Bagaimana menurut kita? Jadi permasalahan kita sudah selesai hari ini. Jadi tidak ada lagi masalah di. Ya, oke. Kalian beristirahat. Kasus 2, Ainun bergegas lari ke arah kelas karena pembelajaran telah dimulai. Ainun terlambat datang ke sekolah karena telat bangun diakibatkan begadang semalam. Ainun tahu kenapa ibu panggil ke sini? Iya, bukannya saya datang terlambat. Kenapa bisa Ainun datang terlambat? Karena tadi malam saya berbegadang. Begadang karena apa? Karena Iya, itu wajar. Kalau orang biasanya terlambat tidur, pasti juga akan terlambat bangun. Nah, Ainun tahu kira-kira awal apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita? Jam berapa kita harus mulai belajar di kelas? jam 7.30. Jam 7.30. Terus tadi Ainun berangkat jam berapa? Jam 7.30. Perjalanan Ainun dari rumah ke sekolah berapa menit? 10 menit. 7.30, perjalanan 10 menit. Jadi kira-kira sampai di sekolah jam berapa kalau seperti itu? Jam 7.40. Berarti kalau begitu terlambat atau tidak? Terlambat. Iya, terlambat. Nah, sekarang nilai-nilai apa yang Ainun percayai? Disiplin waktu. Berarti ya Ainun sadar bahwa kita harus disiplin waktu. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan supaya Ainun tidak akan terlambat lagi? Memasang alarm di HP. Memasang alarm, selain itu apa lagi? Bangun tepat waktu. Bangun lebih awal. Kemudian sebaiknya harus berangkat di rumah jam berapa? Jam 7.15. Iya, kalau misalnya jam 7.15 ditambah 10 menit berarti jam 7.25, berarti masih ada waktu 5 menit untuk persiapan apel ya. Oke, nah sekarang apakah Ainun bersedia untuk melaksanakan komitmen ini? Iya, insya Allah. Iya, insya Allah. Jadi lain kalinya usahakan jangan terlambat lagi di. Iya, oke Ibu, terima kasih, kamu boleh istirahat. Iya. Makasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat lega bersyukur karena Ibu Ruby telah menyelesaikan masalah saya tanpa ada emosi dan tekanan, hanya memberi arahan dan menyadarkan saya dengan kesalahan yang telah saya perbuat dan memberikan penguatan menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi kekhawatiran saya juga sampai di rumah ibu akan melihat dan saya bisa pasti dimarahi, tapi alhamdulillah hari ini Ibu Ruby menyelesaikan masalah kami dengan damai dan saya sebagai korban juga merasa diperhatikan dan dihargai karena Ibu Ruby mampu menyadarkan Haidil untuk menggantikan Ustaz saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi pas waktu datang terlambat, saya was-was akan dimarahi sama Ibu Ruby. Saya pikir akan dapat hukuman berdiri di depan kelas dan dipermalukan di depan teman-teman. Tapi ternyata alhamdulillah tidak. Saya hanya diberi arahan dan solusi bagaimana supaya tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu Ruby. Love you. Thank you for watching. Salam sehat, salam bahagia.